SMK Taman Siswa Purwokerto. Masih bersama di Taman Siswa Podcast ya hari ini. Senang sekali kita kehadiran bintang tamu yang spesial banget nih. Luar biasa, datengin jauh dari Jepang. Ya nanti kita kenalan sendiri ya. Nanti teman-teman hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang gagasan pendidikan. Terutama hari ini kita temanya adalah tentang keterampilan bahasa asing. Nah kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa nih. Nanti kenalan sendiri nih Pak. Namanya siapa, dari mana gitu kan, terus kesehariannya apa gitu. Silahkan Pak, monggo. Hajimemashite, watashi wa Eko desu. Kureshiku kara kimashita. Dozo yorishiku onegai shimasu. Artinya perkenalkan, nama saya Eko Kurniawan, saya berasal dari Gresik. Sebenarnya saya tinggal di Karanglewas. Oh, Karanglewas ya, iya. Mas. Oke. Terus keseharian ngajar di mana, Pak? Saya ngajar di Universitas Jenderal Sudirman di Sastra Jepang, S1 Unsud. Oke, panggilannya Pak Eko ya? Iya, Pak Eko. Tapi kalau Jepang biasanya dipanggil Eko Sensei. Oke, Eko Sensei. Oke, menarik sekali Pak. Tadi kenalan pakai bahasa Jepangnya tuh saya sampai nggak tahu artinya. Biasanya kenalannya kan pakai bahasa ngapak kayak gitu. Oh iya, ngapak. Orang ngapak karena kepenak ya. Orang kepenak, terus denger bahasa Jepang itu kayaknya masih asing banget ya gitu. Terus yang pertama nih Pak, saya pengen tahu nih kenapa Pak Eko tuh tertarik nih sama bahasa Jepang nih gitu. Dulu itu semenjak SD ya, itu pas zaman dulu itu ketika saya SD itu di televisi Indonesia itu sering disiarkan drama Jepang. Jadi berawal dari suka drama Jepang, akhirnya ingin masuk kelas bahasa dan ingin belajar bahasa Jepang gitu. Berarti motivasi awalnya Pak Eko nih ngelihat drama Jepang, ya, iya. gitu, sehingga muncul ketertarikan belajar. Iya benar, iya. Kemudian berapa lama tuh Pak proses belajarnya? Kalau dulu sih di SMA itu mungkin berawal dari belajar otodidak, kemudian masuk ke jurusan pendidikan bahasa Jepang di Universitas Negeri Surabaya itu 4 tahun, S1. Tahun ya, S1. Kemudian lanjut 2 tahun di S2 di Universitas Negeri Surabaya juga. Oke. Kemudian ada pernah punya pengalaman nggak Pak ke Jepang gitu atau ke? Nah ini cukup lucu sebenarnya kan. Saya kan di prodi pendidikan bahasa Jepang kuliahnya. Kemudian saya lulus tahun 2008. Saya itu mengajar dulu, jadi sebelum jadi dosen saya mengajar di SMA Negeri 1 Kebomas Gresik sebagai guru bahasa Jepang. Di situ saya justru punya pengalaman yang sebenarnya di luar bidang saya. Saya itu pergi ke Korea Selatan. Wah, mantap sekali. Jadi pertama bukan ke Jepang tapi malah ke Korsel. Oke, program apa itu Pak? Dalam rangka pas zaman dulu itu kan lagi terkenal-kenalnya itu program apa namanya internasional. Jadi RSBI, rintisan basis internasional. Jadi waktu itu sekolah kami itu mengadakan program pertukaran pelajar ke Korea Selatan. Jadi sebagai guru pembimbing ke sana. Ya? Iya. Oke, menarik nih Pak. Pengalamannya sudah sampai ke Korea malah ya. Iya, gitu pertama. Pertama ke situ. Akhirnya lebih termotivasi lagi ya Pak setelah dari situ belajar budaya di luar sana, terus akhirnya lebih termotivasi buat belajar. Oke Pak Eko, kita pengen tahu nih Pak. Untuk belajar bahasa Jepang itu tips-tips apa saja sih Pak yang mesti dikuasain kalau kita mau belajar bahasa Jepang kayak gitu? Sebenarnya untuk belajar bahasa Jepang itu sama dengan bahasa asing yang lainnya, dalam artian bahasa itu adalah kebiasaan. Language is habit ya. Jadi untuk belajar bahasa memang harus dibiasakan. Bisa nggak bisa itu harus bisa. Mau nggak mau harus mau. Contohnya ketika waktu di Korea Selatan itu orang Korea tidak bisa, tentu saja nggak bisa bahasa Jepang ya, tidak bisa bahasa Indonesia waktu ke sana. Jadi mau nggak mau ketika Korea Selatan itu kita harus bahasa Inggris. Jadi di situ saya merasa penting juga ya belajar bahasa Inggris. Jadi di sana waktu SMA, waktu kuliah belajar bahasa Inggris dulu yang nggak pernah serius, akhirnya mau nggak mau harus diterapkan. Harus ngomong bahasa Inggris gitu. Iya, jadi memang harus dipaksakan untuk ngomong kayak dipaksa gitu. Dan akhirnya nanti jadi terbiasa. Itu sih intinya. Tapi kalau secara perbedaan yang spesifik banget antara bahasa Jepang dan bahasa Indonesia tuh di mananya Pak? Ya bener. Mungkin tidak hanya bahasa Indonesia, mungkin bahasa yang lain. Kalau Jepang itu memiliki 3 huruf yang digunakan. Jadi ada huruf hiragana untuk kosakata asli, kemudian ada huruf katakana untuk bahasa serapan, dan ada huruf kanji. Huruf kanji itu bisa seperti simbol. Jadi hiragana itu bisa menjadi kanji. Jadi
mungkin susahnya itu kita harus mempelajari 3 huruf sekaligus. Siap, Iya, siap. kalau bahasa lain mungkin 1 huruf ya. Huruf ya. Kita bahasa Jepang itu 3 huruf. 3 huruf. Iya, Jadi itu susahnya. 3 level lah gitu ya. Iya, benar. Kesulitannya. Oke. Terus ada lagi nggak Pak kira-kira kesulitannya? Mungkin kalau di bahasa Jepang mungkin jenis bahasanya itu banyak. Dalam artian misalkan ada bahasa khusus laki-laki, bahasa khusus perempuan, bahasa formal, bahasa non formal, itu banyak ragamnya. Jadi mungkin kita juga harus banyak belajar jenis bahasanya dalam bahasa Jepang. Siap. Termasuk budayanya juga ya, Iya. Pak? Karena penggunaan bahasa tidak sangat dekat dengan budayanya. Iya. gitu. Contohnya saja misalkan kalau kita itu kan kalau misalkan mengucapkan salam, perkenalan, kita kan jabat tangan ya. Kalau Jepang tidak. Oh, gimana, Jepang Pak? hanya merunduk saja. Gini doang. Iya, misalkan ohayo gozaimasu sambil merunduk, namanya ojiki. Ojiki, Iya. ya. Tidak ada budaya Salaman jabat tangan, ya? enggak ada, salaman enggak ada. Adanya ojiki. Iya. Jadi ini ya Pak, mungkin juga kalau sekarang kan kemarin pas corona tuh nggak boleh sentuhan lagi. Iya, iya benar. Kalau Jepang mah sudah biasa. Dulu ya, gitu. Iya, jabat tangan. Oke, menarik Pak Eko. Keren sekali sebenarnya konsep belajarnya itu ya Pak. Jadi memang ada tingkatan kesulitannya, kemudian belajar tentang budayanya juga gitu. Dan yang terakhir nih Pak Eko, kira-kira gini Pak, untuk dunia kerja nih Pak, kebetulan kan kita di SMK, kemudian anak-anak nantinya akan ketemu di dunia kerja gitu. Seberapa penting sih Pak bahasa asing di dunia kerja gitu? Kalau bersamaan zaman globalisasi ini ya, memang pintu-pintu masing-masing negara sangat terbuka untuk negara lain. Jadi memang bahasa ini sangat penting sebagai alat komunikasi. Iya. Kemudian juga budaya juga sangat penting. Jadi sangat penting bagi tidak hanya anak SMK, mungkin anak-anak yang lain SMA semuanya dan semuanya itu ya? Kalau bisa sih mungkin 2 atau 3 bahasa asing itu penting. Nantinya soalnya kita akan menuju negara yang terbuka. Global. Iya, gitu global. Ya. Benar. Oke Pak Eko, terima kasih sekali ya tips-tipsnya. Terus ini Pak Eko, kasih tahu dong tips yang mungkin Pak Eko terapkan ketika belajar bahasa Jepang sehingga berhasil itu ke teman-teman semuanya, agar nantinya mungkin teman-teman akan lebih mudah ya gitu ya dalam belajar gitu Pak Eko. Ada tipsnya nggak kira-kira? Dulu pernah dapat tips juga dari teman ya, kalau belajar bahasa itu istilahnya cuma ada 2 sih sebenarnya, tidak tahu malu dan istilahnya kemenyek apa Pak ya bahasa Indonesianya ya, pokoknya pede. Iya, pede ya. Over pede juga boleh, tapi jangan maksudnya tidak sombong ya, maksudnya istilahnya kita pede, maksudnya apapun kita lafalkan, kita omongkan, karena bahasa memang perlu latihan gitu. Siap. Jadi ada 2 kuncinya ya Pak. Yang pertama itu tadi? Nggak tahu malu. Iya, nggak tahu malu. Nggak tahu malu. Artinya percaya diri ya. Yang kedua terus apa Pak tadi Pak? Selalu dipraktekkan ya gitu. Nah, 2 kunci ini teman-teman yang akan menjadi tips buat kita belajar bahasa Jepang dan mungkin bahasa asing lainnya ya Pak. Mungkin terakhir Pak, silakan Pak bisa di closing statement ke teman-teman pakai bahasa Jepang gitu. Ajakan untuk teman-teman untuk terus belajar ya gitu Pak pakai bahasa Jepang Pak. Hai, minasan kore kara nihongo benkyou shimasu. Oke. Artinya dari sekarang ayo belajar bahasa Jepang. Oke. Ya, terima kasih Pak Eko. Senang sekali ya hari ini teman-teman bisa ketemu Pak Eko di sini. Teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang nih bisa langsung saja nanti menghubungi Pak Eko atau datang langsung ke Unsud nih ya Pak Eko ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya dengan tema-tema pendidikan yang tentu saja mencerahkan. Terima kasih. Saya Demas Adi Wicaksono dan Pak Eko. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam dan bahagia. Terima kasih. Ya.